Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu buat kita semua yang hadir di Hotel Agrokusuma Kota Batu saat ini. Kita langsung aja berbicara masalah peningkatan PAD, pendapatan asli daerah Kota Batu dari segala sektor. Tentunya pajak ini salah satu menjadi rumusan atau menjadi salah satu harapan bagi pemerintah Kota Batu untuk sektor pajak menambah PAD Kota Batu di sektor pajak parkir, kontribusi dari pajak apapun. Jadi saat ini coba saya akan bertemu atau mengupas ya dari sektor pajak retribusi parkir tepian jalan umum. Mungkin saat ini ada kebetulan Dinas Perhubungan Kota Batu menyelenggarakan namanya sosialisasi terhadap juru parkir terkait aturan, hak dan kewajibannya seperti apa. Nanti mungkin saya akan bertemu atau meminta konfirmasi kepada langsung Kabid Parkiran Kota Batu, Bapak Silman. Selamat siang Bapak Silman. Selamat siang. Oke, dari Bapak Andika dari Kasubsi Kejaksaan Kota Batu, dari Polres Batu Bapak Kadito. Selamat siang. Sehat-sehat semua ya. Oke, terima kasih. Pertama kami tanyakan Bapak Silman sebagai Kabid Parkiran, sejauh mana Pak untuk target retribusi parkir tepian jalan umum yang saat ini hingga saat ini masih belum mungkin memenuhi target, dan ini dari tahun ke tahun ini memang Kota Batu selalu menjadi sebuah pertanyaan banyak publik masalah target parkir tepian jalan umum. Seperti apa Pak yang bisa disampaikan Pak Silman? Terima kasih Mas Wanto. Jadi terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan di Hotel Kusuma Agrowisata ini, kita laksanakan 2 hari, mulai kemarin tanggal 26 Juni, dilanjutkan hari ini tanggal 20 Juni 2024. Adapun yang kami undang kurang lebih ada sebanyak 400 juru parkir sekota Batu. Kita menghadirkan narasumber terkait, ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, dan ada siraman rohani yang tentunya ingin adanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita sentuhlah kesadaran dari rekan-rekan jugir ini. Perlu kami sampaikan bahwa optimalisasi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan ini sudah melalui berbagai macam cara. Pembangunan suatu sistem informasi, kita mencoba untuk memutus mata rantai koordinator di bawah untuk langsung setor ke teller Bank Jatim. Ini merupakan langkah-langkah optimalisasi yang sudah kita laksanakan. Akan tetapi kondisi di lapangan perlu adanya suatu kesadaran. Dari juru parkir bahwa retribusi parkir ini tidak untuk kepentingan pribadi. Retribusi parkir ini tidak untuk kepentingan sekelompok masyarakat, tidak hanya untuk pemerintah Kota Batu saja. Tapi retribusi parkir tepi jalan umum ini merupakan salah satu elemen yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang akhirnya nanti manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat, kepada pembangunan Kota Batu, kepada pemberdayaan yang ada di Kota. Oke, terima kasih Pak Silman. Sementara itu dulu, berarti artinya untuk menyadarkan hak dan kewajiban sebagai jubir ini suatu tugas dari Dinas Perhubungan dan pembinaannya juga sekali seperti itu ya. Jadi akhirnya simbiosis mutualisme saling membutuhkan seperti itu. Itu coba kami minta informasi atau bagaimana penegasannya dari Kasubsi Bapak Andika dari Kejaksaan seperti apa menyikapi persoalan ini Pak. Dari seperti apa? Monggo Pak. Siap, mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, apresiasi dulu kepada teman-teman media ya yang sudah mengundang kami di podcast ini. Semoga tersampaikan juga ke masyarakat nanti ya. Siap. Jadi pada kesempatan ini kami Kejaksaan Negeri Batu berkolaborasi dan kami mendukung penuh sikap kami atas apa yang dilakukan dari Dinas Perhubungan, karena tidak lain maksud kami semata-mata untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, meningkatkan pendapatan daerah melalui target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dari retribusi parkir ini. Nah, berdasarkan hasil laporan yang ada, ternyata retribusi parkir ini jauh sekali dari target, begitu Pak. Nah, setelah dievaluasi, penting menurut Dishub untuk melakukan pembinaan ini, begitu.
Nah, kami dari Kejaksaan Negeri Batu, dari perspektif hukumnya kami memberikan pembinaan bahwa memang ada dasar-dasar hukum, koridor-koridor hukum yang penting untuk dipatuhi, ditaati oleh para teman-teman juru parkir maupun pengelola di lapangan. Nah, dasar hukum pokok yang menjadi utama pengaturan terkait parkir di tepi jalan umum ini terdapat di dalam Perda, Peraturan Daerah Batu Nomor 3 Tahun 2020, Pak. Nah, di pasal 9 itu jelas menyebutkan bahwa yang berhak, yang mempunyai kewenangan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum ini semata-mata hanya Dinas Perhubungan. Nah, atau yang mendapat izin dari Dinas Perhubungan. Di luar itu dapat kami pastikan itu adalah parkir liar, begitu. Nah, parkir liar itu kami tegaskan di sini adalah perbuatan pidana dengan ancaman yang cukup tinggi. Di situ juga dapat kami katakan itu bahwa delik pungli dia. Nah, di sini ada senior saya, Pak Karjito juga, kami sama-sama juga di Saber Pungli, Pak. Nah, ketika kami menemukan aktivitas itu, ketika kami mendapati itu, maka ancaman hukuman pidananya 9 tahun, Pak. Jadi bukan suatu ancaman pidana yang remeh, begitu. Nah, penting untuk kami sebelum menindaki itu, kami melakukan pembinaan ini agar masyarakat dan teman-teman juru parkir juga tahu di mana semboyannya adalah kendali hukum, maka jauhi hukumannya. Nah, selain itu, teknisnya di lapangan itu ada beberapa ketentuan hukum. Misalnya di pasal 17, pasal 18, pasal 19 itu ada tata tertib yang harus diikuti, ada syarat-syaratnya untuk pelaksanaan juru parkir itu gitu. Nah, apabila terkait dengan hal itu tidak dipatuhi, maka ada konsekuensi, Pak, ada sanksinya. Nah, sanksinya itu terdiri dari 2 jenis. Sanksi administratif atau sanksi pidana. Nah, kalau sanksi pidana itu artinya adalah dia dikurung, artinya ada pidana badannya terhadap orang itu diatur di dalam pasal 47. Iya, pasal 47 pidana. Nah, ayat 1 dan ayat 2 ada di situ. Sederhananya adalah kalau teman-teman juru parkir ini tidak mempunyai izin dan melakukan hal-hal yang dilarang di dalam pengelolaan parkir itu, maka ada konsekuensi, bukan hanya konsekuensi teguran saja, tetapi ada pidananya. Nah, dalam upaya untuk membangun kesadaran itu, maka dilakukanlah kegiatan ini seperti itu, sehingga tidak ada lagi, atau minimal kami sudah berupaya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa parkir ini ada aturan mainnya, tidak serta-merta preman meminta uang seperti itu. Nah, tidak serta-merta semua orang itu dapat menjadi juru parkir, karena juru parkir itu ada kartu tanda anggotanya, ada syarat agar dia diterima menjadi juru parkir. Jadi tidak semua orang dapat nongkrong di pinggir jalan tiba-tiba datang minta duit ke pengguna parkir seperti itu. Ada ketentuan hukumnya. Nah, mungkin itu dari saya, nanti ditambahkan. Siap. Terima kasih Bapak Adika dari Kejaksaan Negeri Kota Batu. Itu tadi pemirsa sedikit yang bisa disampaikan oleh pihak kejaksaan bahwa parkir liar pun ada konsekuensi yang sangat berat. Ya. Ancamannya bisa sampai 9 tahun. Ya. Untuk itu coba saya akan bergeser kepada Polres Batu, dalam hal ini Siwas, Bapak Karjito. Mohon izin Bapak Karjito bisa disampaikan kepada jukir maupun masyarakat terkait juga liar dan sebagainya. Penegasan seperti apa? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga rekan dari kawan yang pada siang hari ini memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Jadi intinya saya dari Polres Batu, tadi mewakili Pak Kapolres. Kami menghadiri giat sosialisasi ini. Pada intinya saya yang tergabung di dalam Forkompimda ini sangat mendukung sekali apa kebijakan dari pemerintah Kota Batu. Pertama, masalah keparkiran ini. Kemarin pada saat acara pembukaan sosialisasi, mungkin para jukir juga langsung mendapat arahan dari Pak PJ Wali Kota. Pada intinya Pak Wali Kota ini melihat sampai sejauh ini memang pendapatan yang dari retribusi parkir yang untuk mendongkrak dari Kota Batu ini sangat jauh sekali, jauh dari harapan. Makanya
kami termasuk bagian dari Forkopimda Batu mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan daya di Kota Batu ini yang dari keparkiran. Nah, nanti saya tinggal menunggu saja. Kalau mungkin upaya pembinaan ini tidak ada pergerakan, tidak ada peningkatan, ya mungkin kemarin Pak Wali Kota sudah akan melakukan langkah yang terakhir, mungkin koordinasi dengan Forkopimda, apalagi Kota Batu juga punya Saberbungli, satgasnya ada, yang ketua OBP-nya dijabat Pak Wakapolres, ini juga nanti akan ya mengikuti berjalan. Akan turun nanti. Nah, betul, dievaluasi, intinya mendukung apa kebijakan pemerintah Kota Batu. Jadi intinya gitu. Misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andika, memang ada aturannya, jadi nggak sembarangan orang bisa gitu. Apalagi ini Batu termasuk kan ikonnya kota wisata Batu. Makanya orang luar sampai menyoroti ke sini. Itu apa, Batu itu potensial luar biasa sekali, tapi kok pendapatannya kok jauh dari target ya. Jadi intinya kami dari kepolisian sangat mendukung kebijakan tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, pemerintah Kota Batu. Jadi intinya gitu aja. Mungkin dari kami mengikuti dan menyampaikan pada rekan-rekan setelah sosialisasi ini, ya karena ini sudah komitmen, ya mari kita laksanakan bersama-sama. Dijalankan dengan harus ada kerjasama, tidak hanya dari dinasnya aja, dari desuk yang ngotot, tidak. Ini harus sama-sama. Dan nanti hasilnya pun juga dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Itu poinnya itu aja. Oke. Terima kasih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Kajito dari Siwas Polres Kota Batu. Mungkin ada tambahan dari disi sudah. Oke, pemirsa, coba kami rangkai lagi dengan hadirnya aparat dari Kejaksaan, Polres, dan dari Dinas di Kota Batu. Ini merupakan sosialisasi yang mungkin terakhir Pak ya, mungkin terakhir. Artinya pembinaan terhadap jukir. Jukir ini merupakan salah satu pekerjaan yang sangat mulia sekali, menjaga harta dan menjaga aset orang. Dan jangan dibilang jukir ini ada pekerjaan yang sangat remeh. Iya, untuk itu jukir merupakan salah satu pilar atau mitra kerja Pemkot Batu. Bisa menambahkan PAD, bisa mengamankan barang orang. Ini harus pemerintah lebih memperhatikan jukir dan bagaimana sistemnya jukir agar tidak terlibat dari hal-hal yang berbau dengan hukum. Untuk itu kami sampaikan terima kasih atas waktunya pada Bapak Andika, Bapak Kajito, Bapak Iman mewakili Kadin Kota Batu. Untuk itu kami dari kru menyampaikan terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Aman ya? Aman Pak. Terima kasih.